komputer. Oke, selamat siang. Nih kita akan mulai sesi pertemuan kedua kita untuk kuliah visualisasi digital 3D ini. Seperti yang udah bisa dilihat di modul Spada ya. Kali ini kita akan bahas tentang creating 3D shape from 2D curve. Ini jadi ada beberapa dalam proses visualisasi 3D ini ada beberapa pendekatan model yang kita untuk modeling ya. Yang pertama nanti ada sederhana sih, ini kita buat dari shape atau dari kurva, dari garis. Nanti yang kedua ada polygonal modeling, dan yang ketiga ada sculpting. Sculpting itu kayak kita bikin patung. Tapi untuk kali ini yang kita akan fokus banyak mungkin ada di dua ya, dari bikin dari curve atau dari shape dan membuat polygon modeling. Nah, shape atau kurva atau disebutnya juga spline ini adalah objek yang terdiri dari satu atau lebih garis lurus atau kurva garis lengkung ya. Makanya kalau yang dibilang shape ini bentuknya bisa garis lurus atau garis lengkung, tapi dia sifatnya garis. Nah, ini nanti shape ini kalau di 3D kan di akhirnya pasti kita render. Nah, shape ini dia biasanya defaultnya tidak akan muncul di render. Shape ini ada dua macam, yang sifatnya open atau terbuka dan sifatnya tertutup atau closed spline. Nah, ini nanti akan berpengaruh bentuk shape ini ketika ketika objek ini dipakai untuk diubah ke 3 dimensi, akan beda hasilnya ya antara open spline dengan closed spline. Ini shape sendiri ini kalau dari sebenarnya hampir semua aplikasi juga bahasanya seperti ini, ada basic shape dan ada juga yang sudah editable spline atau editable shape. Biasanya kalau basic shape ini kita dapatnya dari rectangle, ada circle, ada star, ada triangle, segitiga gitu. Dan ini nanti biasanya pas pertama kali bikin kita atur panjang lebar radiusnya. Lalu kayak misalnya bentuknya bintang, nanti mau bintangnya bintang berapa gitu, ukurannya seperti itu. Nah, ini yang kita bisa edit di awal. Yang kedua, biasanya kalau objek ini sudah kita modifikasi, kita lakukan modifikasi itu berdasarkan sub objek. Nah, sub objek itu untuk setiap shape ini ada shape atau spline ini ada tiga sub objek, ada 3 bagian. Dan ini berlaku hampir untuk semua aplikasi 3D modeling apapun. Mungkin agak berbeda kalau kita basicnya CAD ya, AutoCAD atau Archicad atau Inventor, itu mungkin agak berbeda istilahnya. Karena kalau itu kan parameter ya, parametrik. Nah, kalau di sini untuk 3D modeling yang goalnya untuk animasi, untuk game. Nah, ini biasanya spline ini ada 3 sub objek. Yang pertama adalah vertex atau titik. Yang kedua ini adalah segmen. Segmen ini ya garis penghubungnya sendiri. Nah, ini mau di Blender, saya pakai 2 bahasa ya, mau di Blender atau mau di Max, kita nanti akan ada shortcut. Jadi tekan 1, 2, 3. Kalau satu ini Kalau satu ini vertex, 2 ini akan memilih segmen, dan ketiga ini akan memilih 3 ini milih shape-nya, memilih garis keseluruhannya. Nah, ini sub objek. Nah, modifikasi shape ini bisa kita mengubah posisinya, bisa juga mengubah jenis sub objeknya. Nanti akan saya tunjukkan dari sisi Blender seperti apa. Kita bisa menambahkan atau mengurangi, tambah kurang bagi, tambah kurang potong gitu ya, objek-objek geometrinya. Lalu tadi yang penting bisa ada mengubah jenis titik atau jenis vertexnya, ada bezier, ada corner, ada smooth, ada corner, ada otomatis. Nah, ini
segmennya juga nanti bisa diubah antara bentuknya line atau garis lurus dan yang bentuk segmen ini curve atau garis lengkung. Kemudian, nah ini contohnya ya. Jadi kalau kalian lihat nanti ada Bezier. Bezier itu pengontrol lengkungannya. Ada yang Bezier otomatik, ada yang Bezier corner. Kalau corner ya jelas ya, pasti bentuknya garis sudut tajam. Kalau ada Bezier itu kita bisa ubah bentuk lengkungannya seperti apa. Nah, ini kalau di Max kita bisa lakukan operasi Boolean. Boolean ini ada union, kita bisa gabungkan dua shape jadi satu. Ada operasi subtraction, subtraction ini A min B atau A dipotong oleh B. Jadi misalnya nah ini misalnya si objek A dipotong oleh objek B. Nah, ini nanti hasilnya seperti ini. Ini yang kita sebut dengan Boolean. Wih. Yes. Kemudian intersection ini perpotongan. A irisan B. Ini kalau bahasa matematikanya gitu ya. A apa sih? N ya, NB intersection. Nah, untuk mengubah benda dari 2 dimensi jadi 3 dimensi, ya itu dari shape dari garis menjadi objek yang ada volumenya 3 dimensi. Ini ada beberapa metode, ada beberapa pendekatan. Ini nanti akan berlaku juga baik di Blender maupun di 3D atau aplikasi lain, hanya mungkin sedikit berbeda bahasanya ya. Saya tidak akan bahas semuanya hari ini, tapi biasanya dipakai yang cukup umum adalah kita memberikan modifier. Ada modifier ini misalnya ada extrude, extrude ini memberi ketebalan. Kemudian ada yang bevel, bevel ini mirip kayak extrude tapi dia ada diperkecil bisa di dalam atau di luarnya. Kemudian ada lathe ya, bacanya gimana ya? Lathe. Ini di revolve. Jadi biasanya dipakai untuk mengubah benda yang bentuknya apa ya? Cylindrical, bentuknya lingkaran. Ada lagi loft. Loft ini kita punya profile dan ada kontur. Profilnya misalnya ini bentuk bintang, sedangkan kontur atau path-nya ini bentuk shape S kayak gini ya. Nanti dia akan kayak di extrude mengikuti garis ini. Ini sebutnya loft. Tapi kalau di Blender sedikit berbeda lagi istilahnya. Tapi kurang lebih prosesnya kayak gini. Ada juga yang garis ini dari parameternya sendiri kita ubah. Dan awalnya dia cuma tidak bisa di-render, unrenderable, defaultnya kayak gini. Ini kita ubah nanti optionnya jadi enable in viewport atau enable in renderer. Ini kita ubah supaya dia bisa dibaca sebagai geometri, sebagai benda 3 dimensi yang bisa di-render. Dan kalau ini dia cuma garis tipis, nah ini kita bisa berikan identitas apakah shape ini bentuknya radial, lingkaran, atau bentuknya kotak, atau bentuknya segitiga, atau macam-macam lah ini. Berapa sisi, berapa angle-nya, thickness ketebalannya berapa. Nah, ini parameternya yang kita ubah dari sebuah garis. Ini contohnya ya, ini kalau di Max parameternya ini, nanti akan kita coba dari sisi Blender seperti apa. Gitu. Oke, saya akan sambil switch sambil buka. Ini ke primary monitor. Link mana tadi? Saya share screen lagi. Nah, sekarang kalau kita bicara di bahasa Blender, bagaimana prosesnya gitu ya? Karena seperti yang kita tahu Blender ini cukup ringan, mudah dipakai gitu kan. Nah, kalau di Blender kita biasakan
ketika bekerja dengan shape atau dengan spline ini atau dengan curve ya, shape, spline, curve, nah itu istilahnya sama aja lah, pokoknya kita bekerja dengan garis kurva. Ini ada satu hal yang cukup penting, yaitu kita harus biasakan mulai bekerja dengan viewport yang sifatnya ortografik. Eee, ortografik atau aksonometrik ya? Nah, ini kalau di Blender saya agak mungkin ada berapa yang pakai keyboard standar di komputer ya, kan ada di sebelah kanan ini ada numpad-nya kan. Tapi kalau di yang pakai laptop biasa mungkin tidak ada numpad-nya, nanti ada saya agak lupa caranya mengaktifkan numpad itu seperti apa. Tapi yang penting kalau di sini biasanya kan di Blender ini kita mulai dengan viewport, default-nya kan perspektif ya. Jadi kalau ini kita tekan angka 7 di numpad, maka dia akan berpindah ke top ortografik dan ini semuanya kayak kita lagi gambar di atas kertas datar. Nah, kita tidak terganggu dengan sumbu Z-nya. Atau bisa juga dari view, kemudian kita masuk ke viewpoint, ini bisa top atau bottom atau front atau back. Nah, kita pilih salah satu, tergantung dari spline-nya ini atau shape-nya ini mau di posisi yang mana. Nah, ini saya akan hapus dulu objeknya. Kemudian, nah ini, oh ya ini udah ada di PowerPoint juga ya. Nah ini setiap kali kita mau menggambar atau menambahkan objek baru, nah ini kita pakai shortcut-nya bisa gampang dengan tombol Shift A, Shift dan A. Nanti akan muncul pilihannya yang mau kita buat benda yang mana ini. Nah ini mungkin kalau teman-teman lihat di misalnya ini sambil kalian buka Blender ya, tampilan di layar mungkin seperti ini ya. Jadi waktu kita nambah curve, pilihannya mungkin cuma ada satu atau 1, 2, 3, 4, cuma ada 4 objek. Ada yang sambil buka Blendernya nggak ini? Saya, Pak. Heeh. Nah ini Saya, kalau Pak. kalian kalau bikin curve pilihannya ada 4 atau ada banyak? Saya ada 5, Pak. Ada 5, apa saja? Bezier, circle, ada nerve curve, ada nerve circle, ada path, ada 5 ya. Cuma 5 di atas ini kan? Iya, Pak. Iya, Pak. Nah, sedangkan sebenarnya Blender itu sudah menyediakan ada beberapa shape yang kita bisa pakai, bisa membantu ini. Nah, ini untuk menambahkan supaya kita ada pilihannya lebih lengkap. Nah, ini Blender itu ada beberapa add-on yang default-nya dia tidak aktifkan di awal. Jadi ketika kita install, kita mesti tambahkan satu persatu. Nah, untuk menambahkan itu kita bisa masuk ke add-on. Jadi dari edit, kemudian ada preference. Di preference ini saya masuk ke add-ons dan pilihan di sini ada yang kita pakai untuk add curve. Nah ini add curve, lalu ada pilihan add curve extra object. Nah ini kalau sudah diaktifkan, nanti ketika saya add object, kurva ini akan ada pilihan lebih banyak. Ada polygon, ada rectangle, ada, nah ini ya. Ada di slide juga, ada di PowerPoint, nanti bisa kalian pelajari, barangkali lupa gitu ya. Nah, saya akan coba misalnya yang gampang dulu deh, saya bikin pakai Bezier. Bezier ini kalau kita bekerja dengan Bezier, ini kita untuk bisa mengubah, biasanya langsung dapat default-nya seperti ini ya. Default-nya biasanya garisnya melengkung, dikasih kurva gitu. Nah ini kalau kita mau modifikasi, kita nggak bisa pilih apapun. Nah ini namanya setiap objek kalau Blender pertama ini ada di object mode. Jadi ini kalau dilihat di kiri atas ini ada object mode, artinya object mode itu kalau kita punya apa, ini ada kotak, kemudian ada lagi mesh-nya, misalnya kita punya UV sphere. Nah, kita punya ini, nanti kita bisa pilih objeknya secara langsung. Nah, artinya ini kita berada di object mode.
Jadi paling globalnya lah gitu ya. Tapi kalau kita akan mengedit, bagian dalamnya atau komponen dari setiap benda, ini kita akan berpindah ke tadi object mode, kita berpindah ke edit mode. Nah, bisa kalian lihat ada perubahan di sini ya, atau shortcut-nya gampangnya pakai tombol tab. Kalau kalian tekan tab, nanti akan muncul, edit mode-nya. Bentar, ini record-nya mana sih? Start shortcut. Nah, ini kalian bisa lihat di sini ya, kalau saya pakai shortcut di keyboard, nanti akan muncul di sini. Kalian bisa lihat, apa saja muncul. Ini bisa akan mempercepat kerjanya. Nah, ini, edit mode. Di edit mode ini kita bisa pindahkan posisi titiknya, kemudian saya bisa putar, ini ada, apa namanya, kontrolnya ya, kontrol untuk setiap kurvanya. Kalau saya mau ubah ini kita bisa ganti. Nah, kalau saya pengen nambahin, sorry, kalau saya mau merubah jenis, titiknya, kalau ini kan dia kurva ya, bentuk kurva itu artinya ya smooth garisnya. Nah, kalau saya mau ganti, kurvanya ini kita bisa ubah, saya pengen kurvanya ini lurus, garisnya lurus semuanya. Nah, ini saya bisa pilih ini set spline type, lalu saya tekan yang poly. Nah, sekarang objeknya ini sudah berubah ya, bentuknya jadi garis lurus. Ya, kadang-kadang kita butuh, objek yang sederhana saja, pakai diambil garis dasarnya dulu, tapi kadang-kadang juga kita butuh langsung bentuknya berupa kurva yang sudah halus. Nah, ini kita ngubahnya dengan tadi ya, tinggal dipilih salah satu titiknya, kemudian klik kanan, set, spline type-nya apakah mau pakai poly atau Bezier atau NURBS. Nah, ini saya skip aja NURBS ya. Kemudian ada ini namanya handle ya, handle type. Handle type ini bisa pakai otomatis, ada vector, ada align, ada free. Nah, ini bisa di toggle skip bisa dibolak-balik jenisnya. Atau kita tekan tombol shortcut-nya pakai V. Nah, ini yang di kanan ini shortcut-nya. Nah, ini kalau saya pakai vektor, kalau ini handle-nya vektor, oh sorry, karena tadi dia sifatnya poligonal, jadi handlernya tidak akan berfungsi apapun. Tapi kalau saya ubah spline-nya ini jadi Bezier, nah Bezier ini kita bisa lihat akan ada handle-nya ini. Handle-nya kita bisa ganti-ganti apakah modelnya nanti otomatis, vektor, atau align, atau free. Gitu. Kalau align dia akan, nah ini kalian mungkin akan lebih mudah kalau kalian coba-coba sendiri ya, yang cocok yang mana lah gitu. Jadi kalau align ini pasti dia akan dikunci posisinya, ini align. Tapi kalau jenis handle-nya ini yang free, maka kita bisa geser posisinya dengan lebih bebas. Oke. Dan ingat ketika kita bekerja ini supaya aman sebaiknya lakukan ini di orthographic viewport. Mau top, front, down, left, pokoknya orthographic aja. Lalu kita bisa tambahkan segmen baru. Jadi mau bikin garis gitu kan. Saya misalnya pengen perpanjang ini ke tengah, ke tengah, ke samping, keluar gitu. Nah, ini kita pakai, kalau kita mau tambahin, ini artinya kita istilahnya pakai extrude ya. Jadi kita tekan tombol E. Ini kita menambahkan segmen baru atau kita menambahkan titik baru. Nah, ini kalau saya putar, nah jadilah seperti ini. Wih. Dan saya agak lupa kalau ini nge-close-nya ini saya apa ya? F itu? Shift C. Saya lupa. Saya agak lupa shortcut-nya. Ada 2 ini kalau kita mau closing, jadi saya pengen menutup, area ini ditemukan. Misalnya dia sudah selesai, nanti dia akan ditutup ke sini gitu. Saya agak lupa shortcut-nya apa ya? Alt C, klik, nah gitu. Jadi dia akan ditutup. Alt C ini untuk menutup, kurvanya, ya. Nah,
Ini proses yang kita lakukan ketika tadi membuat dan memodifikasi, shape-nya. Nah, ini kalau saya tadi jenisnya kan saya ubah jadi free ya, tapi kalau ini saya bikinnya align, maka kalau nggak salah dia akan jadi biasanya kan dikunci sih, align, set handle type, align, klik. Nanti kalau ini saya putar kalau nggak salah dia akan wih, wah iya 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 iya, nanti dia akan diikut. Gitulah pokoknya ya. Nah, sampai di sini, ini kan bentuk kita sudah dapat ya, kalau kita bentuknya bikin sendiri dari spline, ya gambarnya kan bebas seperti ini. Ini saya kembali ke perspective view misalnya. Nah, objeknya kan jadi seperti ini, kalau kita lihat misalnya ini saya tekan render ya, render atau saya tekan F12 deh gitu, modeling. Kalau saya tekan F12, ya dia tidak akan kelihatan apapun. Ya karena tadi saya bilang ya, spline ini tidak terbaca di renderer. Nah, sekarang bagaimana kalau kita mau bikin ini jadi, objek yang bisa di-render? Nah, ini ada beberapa cara. Saya akan copy dulu, eee, saya akan copy dulu ini untuk ya salah, J, sorry, shift D, kemudian saya tekan X, copy dulu deh. Ada beberapa cara, untuk kita bisa mengubah benda dari 2 dimensi dari shape ini jadi, solid ya. Yang pertama adalah, ini kita pastinya hampir semuanya pasti akan lewat proses, jadi kita kembali ke object mode, lalu di sini, shape tadi kita convert. Jadi convert-nya ke mesh. Jadi kalau benda solid itu kita sebutnya mesh ya. Kita convert ke mesh. Nah, setelah ini kita convert ke mesh, maka kalau saya tekan edit mode, nah ini kalian bisa lihat sendiri ya, pilihannya kalau tadi cuma edit dan objek, sekarang edit mode-nya juga ada. Nah, kita bisa lihat objek ini, benda ini kita sudah ditambahkan. Jadi ada beberapa, kelihatan titiknya ada banyak sekarang ya. Titiknya ada banyak dan kalau ini saya pakai, ini satu ini adalah vertex, tapi vertex-nya berbeda dengan vertex, tadi sebagai shape atau sebagai kurva. Kalau ini dia vertex-nya adalah vertex poligonal. Jadi kalau kubus itu adalah titik sudutnya nyebutnya. Dan ini yang kedua adalah, edge atau segmen. Ini edge dan yang ketiga, nah ini tiganya beda sekarang bukan, spline lagi tapi ini sebetulnya face. Jadi sisi dari geometrinya. Nah sekarang kalau ini, kalau saya langsung tekan misalnya pilih yang edge ini kemudian saya pilih semuanya, saya pakai A saja, tekan A, artinya dia memilih select all. Select all ini kemudian saya tekan F. F ini adalah operasi untuk melakukan, fill, menutup permukaan. Jadi kalau tadi ini kan, ini ada poligonnya, ada sisinya, tapi tidak ada face-nya. Jadi dia bolong, kayak kaleng gitu kan, tutupnya dibuka gitu. Maka untuk menutup ini saya pakai fill atau pakai F. Nah, kalau ini sudah di-fill, maka, ini kalau saya render, dia akan muncul, kelihatan, klik, sebagai selembar kertas dengan bentuknya seperti ini. Ya. Nah, ini kalau operasi yang paling standar ketika kita bicara poligon, ini kita sudah masuk namanya ke polygon modeling ya. Jadi kalau kita pengen membuat bendanya ini jadi 3 dimensi, ada volumenya, kita bisa pakai extrude atau kita tinggal tekan, mau diklik kanan nanti ada pilihan ini, ada extrude, extrude edge atau ini saya pakai extrude face gitu ya. Jadi ingat tadi ini vertex atau titik, ini adalah edge atau sisi garis atau rusuk ya bahasa Indonesianya. Dan yang ketiga adalah face atau sisi. Nah, kalian bisa lihat juga di sebelah kiri ini ada extrude region, ada extrude face, ada inset face, ada macam-macam. Ini ada operasi yang bisa kita lakukan untuk mengedit geometrinya. Nah, yang paling gampang kalau saya pengen bikin extrude, nih saya tinggal tekan E saja, extrude dan tada, kita bisa tekan extrude positif atau extrude negatif.
Nah, nanti kita tinggal klik di layar dimanapun itu. Nah, ini pertama kali kalau kita mau bikin operasi apapun di Blender, setelah kita selesai melakukan satu kegiatan, kita punya kesempatan untuk mengubah parameternya secara detail. Kayak tadi kan saya cuma gesernya random ya. Nah, sekarang saya pengen, lebih spesifik deh, ini tingginya saya pengen 0,1. Nah, ini selama kita belum melakukan operasi yang lain, saya bisa ganti-ganti ukuran ini ya, 0,2. Nah, ini kalau pengen presisi kita pakai seperti ini, ya. Tapi kalau nanti kalau sudah, keganti misalnya operasinya udah kita modifnya lebih banyak, nah ini akan hilang. Makanya hati-hati dengan tahap kerjanya. Nah, kita bisa ganti di sini, kemudian face-nya tadi ini adalah operasi untuk extrude. Lalu ada lagi yang namanya, inset. Nah, inset ini adalah kita operasinya untuk membuat poligon di dalamnya. Jadi inset ini sama kayak extrude tapi, tanpa ketebalan. Nah, ini bisa kita move, kemudian saya tambahkan lagi pakai inset I gitu kan, atau ini saya bukan I deh, sorry. Saya pakai extrude tapi ke bawah, nanti saya pakai lagi inset, nah ini ke dalam, kemudian saya pakai extrude lagi keluar, saya pakai inset lagi ke dalam, nah ini. Jadi proses, modeling kira-kira seperti ini, dari 2 dimensi jadi 3 dimensi. Dan, eee, kalau tadi inset hasilnya kayak gini ya, nanti kalau kita, operasi yang lain, nanti kalian bisa tes, ada loop cut, ada apa, ini nanti kita bahas waktu di polygon modeling. Nanti bisa juga kita tambahkan, kalau ini kita kasih bevel, bevel itu apa, nah misalnya saya pilih, satu face ini. Nah, ini kita bisa pilih, ini jadi satu ring gitu kan, namanya polygon ring. Ini kalau saya pakai bevel, nah kita bisa juga perhalus kayak gini permukaannya. Ya itu nanti nanti kita bahas berikutnya. Tapi kurang lebih, proses untuk transform tadi dari kurva dari 2 dimensi jadi 3 dimensi, contohnya bisa seperti ini. Yang pertama, ya. Oke, kemudian, wireframe, saya mau tampilkan wireframe-nya ada di mana? Wireframe geometry. Ada lagi yang lain. Jadi kalau tadi kita tambahkan dengan si bendanya ini kita extrude gitu ya. Nah, kalau tadi ingat di Max, kalau di Max yang saya tunjukin di awal tadi kan kita bisa ubah, jadi seperti ini. Jadi ini kursi gitu kan, misalnya dari shape saya ubah, shape-nya ini menjadi sebuah, apa namanya, jadi pipa gitu, pipa tapi di-bending gitu kan. Nah, kalau di Blender gimana caranya? Cukup sederhana. Jadi kalau di sini kita tinggal ubah, misalnya kita udah punya shape-nya ini, kemudian saya masuk ke, nah ini pilihannya ada object data properties atau gambar, biasanya ada spline, ada garisnya gitu. Nah, di sini ini yang kita ubah memang properti objeknya, makanya yang pertama adalah geometri. Geometri kalau saya pakai, di sini ya, saya masukin mungkin ada di bevel-nya. Bevel ada di depth-nya ini, nah dia sudah menambahkan volume, bendanya jadi bentuk seperti pipa, nah ini. Lalu kalau kalian lihat lagi ini kan tadi garisnya, kalau dari atas kelihatannya halus ya, tapi setelah diubah poligonnya gini, nah inilah yang namanya, sisi atau sides, resolusi. Ini kalau resolusinya standar 4, hasilnya seperti ini, kalau saya naikin jadi makin tinggi, maka dia akan kelihatan istilahnya lingkarannya ini makin halus. Jadi ini saya pakai 24, lingkarannya halus. Cuma ya itu tadi ya, hati-hati, semakin halus maka dia akan butuh konsumsi memori grafik yang lebih berat, karena itu tadi untuk menampilkan detailnya ini. Nah, kalau ini tadi untuk mengubah, resolusi penampangnya ya. Ada juga kalau saya lihat, saya tampilkan dari atas, nah ini, karena saya tampilkan begini.
tetap kelihatan bahwa objeknya ini dia kelihatan patah-patah ya. 1, 2, 3 ya berapa titiknya patah. Ini bisa kita ubah, maksudnya kita bisa perhalus dengan nah ini parameter active spline-nya kalau default-nya dia dapat 12, tapi kalau ini saya naikin tinggi, nah kalian bisa lihat sendiri kan, semakin tinggi mentok berapa ini? 64. Tapi hati-hati kalau terlalu nafsu nanti malah bikin ngeheng. Standarnya tadi 12 ya kelihatan patah-patah, tapi ini kalau saya ubah jadi 4, sorry, 24, nah jadilah seperti ini. Selama shape-nya tadi bentuknya dia Bezier, maka dia akan ketemu bentuk yang sangat halus, ya. Dan kalau ini saya matikan wireframe-nya, nah kelihatannya seperti ini, ya kayak pipa pipa halus gitulah. Paham ya sampai di sini ya? Jadi ini kalau kita nanti misalnya mau ini sekarang kan dia shape ya, kalau saya tambahkan lagi, saya tambahkan Alt A. Nah, misalnya gini, jadi tadi saya sudah tambahkan, saya sudah punya shape-nya ada di satu shape ini bentuknya entah kayak donat atau apapun ini ya. Kemudian ini saya ada di posisinya, nah ini perhatikan. Jadi ini cara kerja di Blender. Kalau kalau sekarang ada di object mode, lalu saya tambahkan, saya pakai Shift A, add object, dan di sini saya pakai circle deh misalnya. Maka benda yang kita tambahkan ini akan terbaca sebagai dua entitas yang berbeda. Jadi kalau di sini yang tadi pertama namanya saya kasih nama Bambang deh, Bambang. Terus yang ini lingkaran ini namanya Agus. Agus. Nah ini ada dua ya, ada Bambang sama Agus. Ini dua objek yang berbeda. Kalau saya membuat objek di statusnya ini object mode. Tapi sekarang akan berbeda ceritanya kalau saya di sini saya pilih si Bambang tadi, saya berpindah ke object mode dan saya tambahkan, saya pakai Shift A atau Shift A. Di sini saya pakai rectangle deh, rectangle. Rectangle-nya ukurannya misalnya berapa? Saya atur panjang lebar. Nah ini ya. Perhatikan ya. Jadi di sini ketika saya tambahkan rectangle di sini, maka dia akan otomatis menambahkan benda lain tapi tetap di dalam satu keluarga ini. Jadi berbeda dengan berbeda dengan yang tadi ya, berbeda dengan yang object mode tadi. Nah, dan kalau saya tambahkan kurva baru tadi, dia akan menariknya, dia akan langsung otomatis membuat bendanya jadi seperti ini. Jadi dia langsung diberi fill, langsung di-fill dan nah kalian bisa lihat isinya kayak gini ya. Dia sudah ada volumenya lah gitu. Ini kalau saya tambahkan lagi misalnya shift saya shift A, saya tambahkan circle. Circle-nya ini saya skala kecilin dikit deh. Kemudian saya pindahkan move posisinya. Nah, kalau dia ada di luar maka dia kan ditambah sebagai objeknya kelihatan terpisah ya, tapi ketika dia masuk ke dalam maka dia akan jadi border. Dia akan jadi dia akan jadi pemotong lah gitu bendanya. Oke, saya tekan 1 kali tab, maka dia kembali ke object mode dan kalian bisa lihat ini jadi benda sendiri dengan ya sudah ada detailnya kayak gini lah gitu. Nah ini pemakaiannya seperti apa nanti bisa kalian selamat ngulik deh gitu, kalian coba-coba. Karena ini juga ada beberapa, kalau ini saya matikan apakah fill deformer both atau none. Nah, bisa juga opsinya seperti ini. Karena tadi kan ada fill mode-nya aktif, otomatis aktif gitu ya. Ada both, maka dia terisi atas dan bawahnya. Tapi kalau saya cuma front, maka dia terisi dari atas tapi di bawahnya kosong. Kopong kayak ini. Jadi kayak plat gitu kan. Tapi kalau ini saya pakainya none, maka kalian bisa lihat seperti ini. Ini 3 objek
yang terpisah. Jadi cuma garis frame-nya saja. Kita bisa ganti dari fill mode-nya. Kebayang ya, jadi kalau kita punya, ya contohnya seperti ini deh, kita mau bikin sofa atau bikin kursi, rangkanya kita bisa buat dari spline, kita manfaatin bentuk kayak gini, kita gambarin. Nanti part yang ini saya pakai tambahkan ini, part yang ini saya bisa apa namanya, oke saya pakai control point. Ini misalnya saya sembunyikan dulu deh, tadi bevelnya ini saya matikan dulu, saya sembunyikan deh, 0. Nah ini ya, saya bisa pilih objek-objeknya ini langsung saya move aja ke atas nanti. Saya posisinya ini saya geser ke atas. Wih, oh tidak bisa ya, dia dikunci. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Ini tadi kalau kita bermain dengan shape dan diubah menjadi 3 dimensi. Oke. Kemudian next. Tadi ini sudah ada di PowerPoint juga, nanti kalian bisa ulik sendiri. Sampai ke terakhir tadi add curve, extra object. Nah, ini kalau mau nambahin. Nah, yang terakhir adalah kalau kita gunakan teks. Nah, gimana caranya? Kalau sekarang saya pengen objek 3D-nya ini berupa teks. Nah, kalau teks juga pilihannya sudah ada, pakai Shift A untuk add objek add object lalu kita pilih yang teks. Jadi seperti biasa, ini saya pilih semuanya dulu deh, saya hapus saja nggak kepakai. Ya ampun, lighting sama itu kehapus juga. Kemudian saya pakai Shift A, lalu saya tekan, saya pilih yang opsinya teks. Tada. Nah, teks ini saya bisa lihat di layar ya, pilihannya semuanya nanti kalau kita mau mengganti parameternya, parameter objeknya, ini kita bisa pakai tools yang ada di sini, objek data properties juga. Tapi kalau ini saya mau ganti tulisannya, bagaimana caranya? Nah, ini saya tinggal pilih, tab, saya tekan tab atau saya pindah ke edit mode di sini. Edit mode kemudian saya hapus teksnya, saya pakai nama apa? Desi, Desi, apapun lah ya. Dan ini kalau saya ganti di sini ya. Kalau sudah selesai saya tekan tab lagi, maka dia akan kembali ke object mode. Nah ini, yang penting utamanya ya pasti teks. Kita akan kita nggak pengen hurufnya kaku lah gitu ya, kita pengen sesuai dengan apa yang ada di, Windows. Nah, ini ada pilihannya, kita ada di, objek data properties yang teks ini dari fontnya kita bisa ganti, mau reguler kah atau mau bold-nya kah, kita mau pakai jenis yang mana. Ini kalau dia belum aktif ya, ini bfont ini huruf standarnya Blender, kita bisa tambahkan, regulernya, misalnya saya mau ambil dari folder yang ada di Windows. Entah di Windows atau entah di Mac lah ya, kalau kalian bukannya pakai Macintosh, macOS. Nah ini kalau di Windows biasanya akan ada muncul, posisinya ada di sini, Windows Fonts. Nah kita bisa pakai objek, saya mau pakai huruf yang apalah misalnya, namanya apa, Helvetica, kok nggak muncul, dasar bandel. Terus saya tekan, saya pilih deh yang mana yang kira-kira cocok. Nah, saya mau bikin pakai ini, Gill Sans, atau nah ini kalau udah saya pilih tinggal open aja. Terus saya pakai ini deh, Magneto. Nah, jadi deh beres gitu kan. Ini yang regulernya, kemudian mungkin kita mau tambahin yang untuk bold-nya dengan jenis yang berbeda, sama-sama Magneto tapi Magneto bold. Nah, kita bisa ganti dari sini. Lalu size-nya juga apakah mau hurufnya diperbesar, diperkecil, teksnya, shear ini kalau nggak salah kemiringannya, mau pakai italic atau enggak. Terus, nah ini bisa juga di paragrafnya, apakah kalian mau pakai alignment kanan, kiri, tengah ya sama kayak di Word aja lah ya. Dan vertikal bottom-nya, baseline-nya ini mau ada di mana.
dia akan mengacu ke titik tengah, koordinatnya ini, apakah ini pakai yang bottom atau yang bottom baseline, baseline-nya di sini. Nah ini ya atur-atur sendirilah, kira-kira seperti itu. Oke. Nah, sekarang kalau dari teks, kalau kita pengen teksnya ini kan, ya dia mungkin kelihatannya solid ya, kalau saya render juga dia, eee, di render mungkin muncul. Tapi no kamera, oh sorry ya ampun, kehapus tadi kameranya coy. Kamera, Alt G, Alt R, rotate itu apa ya? Alt R gitu? Scale. Oke, ini kameranya saya taruh di sini deh. Nah ini ya, jadi kalau di render juga dia sudah langsung muncul, tapi tetap, dia sebagai satu flat tanpa ada detail ininya, tanpa ada detail, bentuknya. Saya pakai kamera to view aja deh. Nah, lalu, ini kita bisa pilih juga apakah, nanti tampilannya mau tampilan posisinya dari atas atau dari depan atau dari samping. Nah ini biasanya saya pakai, rotate, rotate, rotate-nya berapa ya, 90 deh, tegak, kayak gitu ya, wing. Jadi sekarang posisinya dia hurufnya berdiri gitu. Oh ya, tombol saya kalau tekan 0 ini artinya dia akan berpindah ke viewport dari kamera ya, untuk bisa dilihat di kamera nanti. Nah, tadi, kalau kita mau apa, eee, tadi kita pilih teksnya mengganti isi tulisannya sudah, kemudian kita ganti jenis hurufnya juga sudah caranya. Oh ya, yang di PowerPoint saya ambil tampilan visualnya dari Blender 27 ya, supaya teman-teman yang masih pakai Blender lama, masih bisa ngikutin. Tapi kalau yang 28, 29, nah ini, nanti bisa lihat di video ini juga. Kemudian, ini tadi saya udah nambahkan font-nya, bla 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 bla, ya, lanjut deh. Nah, jadi untuk membuat teks ini kita menjadi berisi atau ada volumenya, kita ubah ini jadi 3 dimensi. Caranya bagaimana? Nah, sama kayak tadi ya, waktu kita bikin dari shape, yang kurva tadi kan. Nah, ini ada di, objek data properties-nya, nanti ada di bagian shape-nya ini. Jadi kalau saya tampilkan di sini, objek data properties. Kemudian, ini kalau saya geser, ada di geometri, sama kayak tadi. Geometri kemudian sorry saya lupa, shape-nya. Shape ini kan kalau ini kita fill mode-nya ini buat berarti dua-duanya ada di atas. Kemudian kalau mau saya tambahkan, extrude, nah extrude ini dia akan nambah ketebalannya. Jadi bukan hanya satu lapisan tipis ya, tapi dia ada volumenya kayak gini, oke. Lalu kalau saya mau tambahin offset, offset-nya dia dipertebal ya, tebal keluarnya gitu, hurufnya di-offset. Sama dengan kayak tadi bevel, kalau bevel nih saya tambahin bevel, bevel ini gunanya dia akan membuat sisi permukaan ini jadi lebih round ya, jadi lebih bulat lah gitu. Jadi kalau ini saya misalnya bevelnya saya masukin 0,1 deh, kegedean, 0,01, kita bisa copy ya, 0,15 deh. Nah, bisa kelihatan ya seperti ini ya, permukaannya dia ada kayak, di-fillet lah, ada radiusnya gitu. Nah, sederhana aja seperti itu. Tinggal, resolusinya mau diatur, mau dia ada berapa level. Tapi kembali lagi seperti tadi saya sampaikan, semakin tinggi resolusinya maka dia akan berpengaruh ke, eee, kinerja komputer kalian deh, gitu. Dan, next-nya kalau kita mau ganti, mau ganti materialnya, atau ini juga saya bisa pilih, sorry saya masih di object mode ya, ini edit mode tadi. Kalau saya pilih extrude size, iya kita bisa extrude kayak gini.
Oke, ada banyak lah ya. Ini kalau kita masih bicara di sisi, apa, objek data properties-nya. Oke, kalau sekarang misalnya kita pengen, objek ini, kalau ini kan warnanya abu-abu standar gitu ya. Kalau sekarang saya pengen, nah ini yang nanti akan kalian lakukan di, tugas atau latihannya kalian. Setelah jadi, teksnya atau objek ini udah jadi 3D, bagaimana cara untuk tadi me-render supaya dia jadi gambar JPEG. Nah, yang pertama ketika kita sudah selesai objek 3D-nya mau dibikin render, nah kita siapin dulu nanti mau di-render jadi gambar ukuran berapa. Nah, ini ada di sini ya, pilihannya view layer properties dan rendernya ini kalian mau atur posisinya landscape, melebar, atau mau dibikin portrait. Nah, kalau ini saya pengen bikin oke lah biar nggak usah terlalu tinggi deh, saya pakainya 1600 kali, 900, 16:9 wide gitu ya. Atau mau dibalik 600:1900. Nah, ini silakan aja nggak ada masalah dengan itu. Tapi, eee, untuk kita menampilkan render ini kita tinggal sederhananya tinggal tekan tombol F12. Klik F12 jadilah gambar hasil rendernya kayak gini. Mungkin belum kelihatan apa-apa ya warnanya. Nah, tapi yang penting ini sudah ada gambar JPEG-nya dulu. Nah, kalau kita mau simpan, gambar ini tinggal, nanti pilih yang ada di atas nih hasil rendernya, kita pilih, image lalu ada save as atau control save-nya ini. Save as, saya pakai apa misalnya, teks DTZ, kemudian mau disimpan sebagai apa ini, sebagai JPEG atau sebagai PNG. Kalau kita butuh transparansinya ya mungkin kita pakai PNG, tapi kita tidak butuh transparansi ya kita pakainya sebagai JPEG saja, biar gampang. Ya, mau pakai hitam putih atau mau pakai warna ya suka-suka kalian lah. Kalau udah selesai nih saya pilih select, save image. Nah, jadi tadi gambarnya sudah di-render. Jadi kalau saya pilih di sini, enggak ada ya. Oke, ya udah nanti deh. Kita cari disimpannya di mana. Nah sekarang, kalau cuma lihatnya kayak tadi warnanya abu-abu gitu kan nggak kelihatan kan. Saya pengen agak lebih cantik deh gitu, gimana caranya? Nah ini nanti ada tahap yang namanya kita bisa edit material. Edit material juga ada di sini, material properties, saat ini dia masih pakai default material, ini ya, material aja pokoknya. Nah ini kalau saya mau tetepin sekarang dia mau diganti atau saya tambahan material baru pakai new. Nah ini minggu lalu juga sudah sempat saya singgung ya. New yang pertama saya ganti base color-nya dulu. Base color, kemudian nah ini kalau ada lagi ada specular, tint-nya, nanti ada metallic-nya juga. Nah ini kalau masih belum kelihatan karena saat ini kita baru ada di, viewport shading yang standar yang pertama. Jadi kalau kita pengen lihat hasilnya ada, viewport dengan lighting maka dia akan ada di sini. Ini lighting default di viewport aja ya, sedangkan kalau hasil lighting yang rendernya nanti ada di sini, klik. Nah ini ingat tadi lighting-nya juga saya hapus, jadi sebenarnya dia cuma mengandalkan cahaya dari HDR, jadi, cahaya pantulan lingkungan sekitarnya. Kalau ini saya render, saya tekan F12 maka munculnya kan seperti ini, masih gelap karena tadi cahayanya tidak sengaja terhapus oleh saya. Nah ini kalau saya mau tambahkan supaya dia tidak terlalu gelap, supaya nggak terlalu suram ya mau nggak mau saya tambahkan light, shift A, tambahkan light dan saya tambahkan pakai, point spot, pakai spot lah biar gampang. Nah ini saya atur coba putar dulu deh, posisinya ada di mana. Tit, dan ini saya putar lagi di nah ini bisa juga pakai ini, kurang lebih.
Lalu ini bisa juga diatur posisi targetnya, target lampunya ini apakah mau diarahin ke mana gitu. Kita bisa arahkan seperti itu. Oke. Nah, kalau sudah selesai, nanti ada parameter lighting-nya juga mau diganti gimana-gimana bisa diaturlah belakangan, tapi kurang lebih ini tadi saya hanya tambahkan untuk membuat supaya si hurufnya ini sedikit lebih bercahaya. Ternyata masih belum juga, bandel. Kurang apa kamu? Kurang terang kali? Saya tesnya dari sini deh, klik, nah kelihatan ya, oh masih kurang terang ternyata. Gedein lagi lighting-nya, tada, sampai ke ya udah saya gasin sampai 1000 deh, 900. Aduh, berarti dia butuh, 9.000 atau 900 watt untuk bisa menyinari ini. Nah, ini kalau saya render atau saya tekan F12, pasti dia sudah akan lebih terlihat. Tada, gitu. Oke. Nah, ini, eee, materi yang tadi saya berikan, tentang bagaimana kita bekerja dengan dengan curve, membuat objek 3D dari curve. Tadi kalian sudah pelajari bagaimana membuat, dari sebuah kurva bebas, garis, kurva lengkung gitu kan, mau nambahin titik, mau mengedit posisi titiknya, jenis titiknya. Kemudian kalian tadi pelajari bagaimana meng-convert dari shape jadi 3 dimensi, bisa pakai perintah, di-fill, dijadiin extrude, atau kita dengan mengubah objek data properties-nya. Dan proses yang sama tadi, objek data properties juga kita gunakan untuk mengubah tampilan si, eee, tokonya ini, ya. Kurang menyala jadi kayak sikat dulu deh. Dadah. Gitu. Oke, sampai di sini, ada yang mau ditanyakan? Saya stop dulu ya recording-nya ya. Terima kasih.